Oke teman-teman, sahabat belajar kripto, nih kita akan membahas lagi seputar cryptocurrency ya. Setelah di video sebelumnya membahas tentang altcoin, meme coin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang blockchain dan koin terbesar kedua dan terpopuler kedua setelah Bitcoin, yaitu Ethereum, teman-teman ya. Apa sih sebetulnya Ethereum dan apa perbedaannya Bitcoin dengan Ethereum, teman-teman ya? Kita akan bahas selengkapnya. Simak terus. Teman-teman, Ethereum adalah sebuah platform berbasis teknologi blockchain ya, yang bersifat terdesentralisasi dan mendukung kontrak pintar atau smart contract. Nah, berbeda dengan Bitcoin, teman-teman, yang dirancang hanya sebagai mata uang digital ya. Nah, Ethereum ini memungkinkan pengembang yang membuat aplikasi terdesentralisasi atau decentralized application atau dApps ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus. Komponen utama dari Ethereum atau jaringan Ethereum ini adalah satu ETH atau Ether, teman-teman ya. Jadi ETH ini adalah mata uang digital asli dari platform Ethereum. Nah, digunakan untuk membayar transaksi dan komputasi di jaringan Ethereum tersebut. Kemudian smart contract. Nah, teman-teman, program otomatis yang berjalan di blockchain Ethereum, mereka dieksekusi ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi tanpa memerlukan perantara ya. Kemudian komponen yang ketiga adalah Ethereum Virtual Machine atau EVM, teman-teman, EVM ya, yaitu lingkungan eksekusi yang memungkinkan smart contract dijalankan di semua node dalam jaringan Ethereum. Kemudian komponen jaringan Ethereum selanjutnya adalah Decentralized Application atau dApps, teman-teman ya. Nah, aplikasi yang berjalan di jaringan terdesentralisasi tanpa kendali pusat tentunya ya. Ini memang tidak ada otoritas manapun yang bisa mengendalikan di jaringan Ethereum ini ya. Kemudian teman-teman, kelebihan Ethereum adalah satu, memang dia itu terdesentralisasi ya. Artinya tidak ada otoritas tunggal manapun yang mengendalikan jaringan. Kedua, kelebihannya adalah mendukung smart contract sehingga banyak digunakan untuk project-project DeFi ya. Project-project decentralized finance, NFT dan DAO ya. Tetapi teman-teman, memang ada kekurangan juga ya untuk Ethereum ini atau jaringan Ethereum ini dengan menggunakan koin ETH-nya, yaitu memang skalabilitasnya masih menjadi tantangan besar. Kemudian biaya transaksi atau gas fee ini memang salah satu yang termahal untuk saat ini, teman-teman ya, sehingga banyak bermunculan layer kedua nih setelah Ethereum ya, di bawah Ethereum untuk menghindari gas fee yang cukup mahal di Ethereum ini ya. Kemudian Ethereum ini adalah salah satu inovasi utama dalam dunia blockchain karena fleksibilitasnya yang memungkinkan banyak kasus penggunaan baru seperti dApps tadi, teman-teman ya, termasuk sektor keuangan, seni digital dan manajemen aset digital. Secara singkat, teman-teman, ada satu poin perbedaan yang memang sangat kental, sangat kentara sekali ya, perbedaan antara Ethereum dan Bitcoin ini. Bitcoin ini diciptakan sebagai sistem pembayaran digital peer-to-peer ya, dan menyimpan nilai digital. Nah, tujuan utama Bitcoin ini adalah menggantikan uang tradisional, teman-teman, dan berfungsi sebagai emas digital ya. Tetapi di Ethereum ini sedikit berbeda ya, karena Ethereum ini, jaringan Ethereum ini dirancang sebagai platform terdesentralisasi yang memungkinkan nih pengembang membuat aplikasi berbasis blockchain ya, dan menjalankan smart contract, teman-teman ya. Jadi selain sebagai mata uang digital nih, Ethereum atau ETH ini memiliki fungsi yang lebih luas di dunia aplikasi dApps atau terdesentralisasi, teman-teman ya. Jadi itu kelebihannya ya. Ada satu kelebihan dari Ethereum ini, di samping selain mata uang digital, juga smart contractnya itu yang memang sangat populer untuk saat ini, walaupun gas fee-nya cukup mahal ya. Kemudian teknologi blockchain. Bitcoin ini blockchain Bitcoin hanya digunakan untuk mencatat, ingat, hanya digunakan untuk mencatat transaksi Bitcoin ya. Sedangkan di jaringan blockchain Ethereum ini mendukung eksekusi smart contract dan pembuatan dApps ya, sehingga memang lebih fleksibel dibandingkan blockchain Bitcoin, teman-teman ya. Nah, di jaringan Bitcoin, teman-teman, tentu kalian sudah kenal ya, mata uangnya adalah BTC ya, yang jumlah totalnya memang dibatasi hingga 21 juta koin saja, tidak bisa nambah ya. Tapi di jaringan Ethereum nih, mata uangnya adalah Ether ya. Nah, jadi ini tanpa batasan total yang kaku, memang tidak ada supply maksimal nih teman untuk ETH ini ya.
Meskipun memang ada mekanisme kontrol inflasi untuk mengurangi jumlah ETH baru yang dibuat, teman-teman ya. Kemudian untuk algoritma konsensusnya nih, teman-teman, untuk Bitcoin sendiri ini memang menggunakan algoritma konsensus proof of work ya. Nanti kita bahas ya, atau POW ya, yang membutuhkan daya komputasi tinggi untuk menambang blok barunya, sehingga memang kan ini sekarang untuk nambang Bitcoin ini sangat mahal. Karena itu tadi menggunakan konsensus proof of work ya, atau POW. Nah, sedangkan di Ethereum ini teman-teman memang awalnya menggunakan POW ya, proof of work, tetapi setelah beralih ke proof of stake, POS. Nah, dengan pembaruan Ethereum 2.0 yang lebih hemat energi dan mendukung skalabilitas lebih baik, sehingga memang bisa dibilang untuk menambang Ethereum ini lebih memungkinkan untuk saat ini ya, karena tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal ya, karena memang itu tadi dari konsensusnya menggunakan Bitcoin menggunakan POW proof of work, Ethereum menggunakan POS atau proof of stake. Nanti kita bahas ya untuk itu. Bitcoin ini rata-rata waktu untuk menambang satu blok adalah sekitar 10 menit, karena itu tadi menggunakan proof of work. Sedangkan di Ethereum, waktu rata-rata untuk menambang sekarang ini memvalidasi ya, satu blok itu hanya sekitar 12 sampai 15 detik. Nah, sehingga transaksinya diproses lebih cepat. Sehingga dapat disimpulkan ya, menambang Ethereum memang jauh lebih murah biayanya ketimbang nambang Bitcoin. Untuk biaya transaksi di Bitcoin, teman-teman, bergantung pada ukuran transaksi dan tingkat kemacetan jaringan. Tapi di Ethereum ini biaya transaksi dikenal sebagai gas fee ya, yang bervariasi berdasarkan kompleksitas smart contract dan aktivitas jaringan. Nah, dari kegunaan utama atau penggunaan utama kedua jaringan ini dan kedua koin ini, teman-teman, Bitcoin ini digunakan sebagai penyimpan nilai ya dan alat pembayaran. Sedangkan Ethereum dengan koin ETH-nya digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi terdesentralisasi seperti DeFi, NFT, DAO, dan Dapps. Kemudian dari popularitas, teman-teman ya, antara kedua jaringan dan koin ini, tentu Bitcoin adalah mata uang kripto pertama yang paling terkenal dan sering disebut sebagai emas digital ya. Sedangkan Ethereum sendiri dikenal sebagai platform blockchain terpopuler kedua dengan komunitas pengembang yang sangat besar berkat dukungannya terhadap smart contract itu tadi ya, karena semakin fleksibel justru komunitas yang mendukungnya pun makin besar, teman-teman ya. Jadi dapat disimpulkan dengan kata lain, ini adalah perbedaan Bitcoin ini. Bitcoin ini lebih fokus pada fungsi sebagai mata uang dan penyimpan nilai digital. Sedangkan Ethereum lebih fokus pada pengembangan ekosistem, teman-teman ya, berbasis blockchain dan aplikasi terdesentralisasi ya.